Saudara-saudariku terkasih, salam berkah hari baru. Kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui Renungan Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius, pasal 18, ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10, ayat 12-14. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam negara berciri demokrasi di mana hukum dipandang sebagai panglima yang menjamin hidup seluruh warga. Namun sejumlah pengalaman bertolak belakang atau kontradiktif malah marak terjadi. Contoh saja, masih sering terjadi pembedaan warga sebagai kelompok masyarakat minoritas, masyarakat mayoritas, di mana yang minoritas harus selalu mengalah, sementara yang mayoritas melulu menekan, tidak pernah menjadi pihak yang melindungi yang minoritas. Aneh, bukan? Atau juga ternyata hukum masih tunduk di bawah yang mayoritas yang punya kuasa mengancam atau mengintimidasi dan yang punya duit. Ternyata, saudara-saudariku, praktek semacam itu juga sudah merambah dalam komunitas hidup beragama atau beriman. Sangat sekular, duniawi banget motivasinya. Penulis Injil Matius menghadapi situasi yang kurang lebih seperti pada contoh itu. Petikan teks Injil yang kita renungkan hari ini, Matius pasal 18, ayat 1-5, ayat 10, ayat 12-14, dimaksudkan sebagai nasihat dari penulis Injil kepada jemaat yang terpecah belah karena salah paham mengenai Allah dan kerajaannya. Akibatnya terjadi persoalan berebut status, skandal para pemimpin jemaat, dan bermacam-macam tindakan penyelewengan, sehingga besok pada teks yang akan kita renungkan ditunjukkan cara-cara untuk melakukan rekonsiliasi dan pengampunan di antara jemaat. Saudara-saudari, semua hal tersebut dirangkai oleh penulis Injil dengan begitu apik dalam bentuk wejangan Yesus yang dikumpulkan dari berbagai kesaksian iman para murid atau Rasul Yesus. Maka kalau diperhatikan, perikop Injil yang kita renungkan hari ini dimulai dengan pertanyaan para murid mengenai siapa sih yang terbesar dalam kerajaan Allah. Pertanyaan ini muncul
karena ada banyak spekulasi di masyarakat Yahudi tentang posisi dan kedudukan dalam kerajaan Allah yang akan datang itu. Ini berarti ada anggapan bahwa kerajaan Allah tidak ada bedanya dengan kerajaan-kerajaan penguasa di dunia ini. Dan bisa jadi, di antara kita, para murid Yesus zaman ini pun masih ada yang berpikir seperti itu. Tetapi menariknya, Yesus memberi jawaban dengan memakai figur anak kecil dan bahkan mendesak para murid untuk menjadi seperti anak kecil. Pertanyaannya apa di balik itu? Banyak orang menduga itu terkait dengan sifat-sifat polos, lugu, belum berdosa dari anak-anak itu. Padahal, oleh penulis Injil, nasihat tersebut dimaksudkan atas dua tujuan. Pertama, anak kecil sebagai gambaran kelompok masyarakat yang tidak mempunyai hak hukum atau kedudukan dan tergantung seutuhnya kepada orang yang punya kuasa. Sederhananya, seperti anak yang sekedar menerima segala sesuatu sebagai anugerah, maka hanya mereka yang bersikap demikianlah akan memasuki kerajaan Allah. Perhatikan di ayat yang keempat. Sementara itu, maksud kedua dengan diangkatnya figur anak kecil adalah untuk menjelaskan orang-orang sederhana dan berhati baik, tetapi malah sering disesatkan oleh para pemimpin jemaat atau anggota jemaat yang lebih kuat. Hal ini dirasa sebagai skandal serius dalam kehidupan orang-orang beriman. Padahal, dalam sudut pandang Yesus, justru orang-orang sederhana dan berhati baik itulah yang mendapat pemeliharaan kasih Allah. Bandingkan ayat ke-10. Dan akhirnya, bagaimana kalau karena ulah para pemimpin tadi, ada orang beriman sederhana dan berhati baik, terlanjur tersesat dan hilang dari komunitas orang beriman? Ditegaskan oleh Yesus, Allah dengan caranya sendiri akan mencari sampai mendapat kembali, sebab mereka lebih berharga daripada banyak orang yang merasa dirinya penting, tetapi jauh dari kehendak Allah. Ini ditekankan pada ayat 12-14. Refleksi untuk kita. Beranikah kita untuk lebih baik menerima segala rencana Tuhan dalam kehidupan sebagai anugerah, dan bukan sebagai hak atau jawaban atas kepentingan pribadi kita? Saudara-saudariku tercinta, semoga kehidupan Anda, keluarga Anda, dan juga pekerjaan Anda hari ini diberkati oleh rahmat Allah demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.